Menurut lo sebenarnya apa sih yang mereka harapin dari pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara ini? Dimana perlu adanya. Nah menurut lo kesempatan apa sih yang bisa digunain nih sebagai lo kan kayak mahasiswa gini buat masalah kampanye ini? Oke, kampanye ini sebetulnya kan Kalau kayak gitu ada nggak sih suara kalian nih sebagai mahasiswa yang ingin dengar sama calon-calon pemimpin? wah ya tentunya ini pastinya akan banyak ya, karena dari berbagai perspektif gitu. Ada yang melihat bahwa Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast KPU RI spesial edisi Pemilih Muda. Dengan gue tentunya Roslita dari Universitas Mercu Buana. Di sini gue nggak sendirian, di sini gue ditemenin sama teman gue Russell dari Universitas Indonesia. Boleh perkenalkan dirinya, Sel? Oke, halo teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama gue Muhammad Russell Anggalsana, biasanya dipanggil Russell. Gue dari UI, mungkin itu ya perkenalan singkat. Nah, Sel, kabar lo gimana nih? Baik? Alhamdulillah aman-aman. Aman ya? Perjalanan ke sini juga aman? Aman, nggak macet, alhamdulillah. Kalau boleh tahu aktivitas atau kesibukan lo sekarang ini apa sih, Sel? Oke, jadi sebetulnya kalau aktivitas itu masih aktif di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Kebetulan kalau gue itu backgroundnya lebih ke arah aktivisme HAM sih. Jadi kebetulan alhamdulillah diamanahkan saat ini untuk menjadi Vice Director atau Wakil Ketua dari Amnesty International Chapter UI. Jadi ini semacam organisasi yang foundernya itu dari Amnesty International. Biasanya itu ada di London di UK, yang akhirnya mereka membuka chapter di Indonesia dan akhirnya membuka juga ke kampus-kampus yang ada di Indonesia. Itu seputar bidang HAM juga sih, isu-isu HAM. Lalu selain itu gue juga aktif di Gerakan UI Mengajar. Itu salah satu platform pengabdian masyarakat yang ada di UI. Kebetulan karena UI kan gak ada KKN, jadi ini salah satu cara atau media yang diberikan oleh UI untuk pengabdian masyarakatnya gitu. Lalu yang selanjutnya gue juga kebetulan lagi develop salah satu platform namanya youthpedia.id. Mungkin teman-teman boleh juga buat cek, kita ada di Instagram sama di YouTube, youthpedia.id. Itu salah satu platform kepemudaan yang tujuannya itu sebetulnya youth empowerment. Jadi gue di sini ingin memfasilitasi, mewadahi orang-orang muda yang ada di Indonesia untuk memberikan edukasi gitu, biar mereka aware. Mereka itu sebagai orang muda itu mereka punya peluang gitu, mereka punya opportunity untuk bisa sukses, bisa memberikan perubahan buat sekitarnya. Jadi ya mohon doanya juga karena saat ini masih di develop sama gue sih. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya launching dan keluar juga nih banyak konten-konten di sana. Mungkin selain itu sih sebetulnya lebih ke arah PR sih aktivitasnya. Jadi ranahnya mungkin ke arah aktivisme HAM sama PR gitu Kak. Nah kan gue sempat tertarik banget sama youthpedia.id, apalagi lo foundernya gitu. Berarti di sana nanti anak muda bebas untuk menyuarakan suaranya gitu kan? Betul. Jadi itu salah satu harapan gue juga sebagai founder, di mana platform ini kan platform online, di mana kita melihat ada peluang di mana orang-orang muda ini menggunakan media sosial. Kita bisa encourage mereka supaya penggunaan media sosial ini tuh selalu ke arah yang positif. Dan tadi ya memberdayakan mereka, memberikan informasi bahwa kita mengedukasi nih anak-anak muda ini, mereka punya peluang, mereka bisa sukses dengan caranya masing-masing. Jadi itu juga salah satu yang ingin gua wadahi nantinya gitu Kak. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih lo sebenarnya tertarik sama organisasi-organisasi yang udah lo sebutin tadi? Apa emang relate atau emang maksudnya sejalan sama visi dan misi lo gitu kan? Lo tadi bilang kalau lo fokus ke HAM dan segala macamnya. Betul. Jadi sebetulnya kalau background dari diri sendiri ya, pertama mungkin disclaimer dulu kalau gue ini bukan orang pintar, bukan orang yang punya kuasa, yang punya apa. Tapi di sini gue tuh punya hati dan punya kepedulian gitu Kak. Mungkin itu yang mendasari awalnya ya, dimana gue ngelihat ada potensi yang besar
orang-orang muda yang ada di Indonesia, kalau kita lihat Gen Z sama milenial itu jumlahnya hampir setengah dari penduduk kita. Jadi ada juga isu-isu mengenai 2045 Indonesia Emas, ada bonus demografi, itu juga peran pemuda, orang-orang muda itu diperhitungkan di sana. Jadi gue melihat ada potensi yang besar, tapi kadang ada lack of orang-orang muda ini, entah itu mereka yang belum bisa menemukan jalannya atau belum adanya informasi yang memadai untuk mereka mengembangkan potensi mereka. Jadi disitulah gue mulai tergerak dan mulai peduli dengan berangkat dari situ sih sebetulnya, dari lingkungan dan juga rekan-rekan yang ada di sekitar kita, bahwa mereka juga membutuhkan, dan ketika gua mampu untuk mewadahi itu, memfasilitasi, ya why not gitu kan Kak. Nah kalau boleh tahu kan tadi kita udah ngomongin masalah kayak lo emang aktivis banget gitu kan. Kalau boleh tahu jurusan lo apa sih sebenarnya? Oke, sebetulnya ini yang mungkin kakak juga mungkin kaget ya, karena sebetulnya di UI itu gue jurusannya administrasi niaga, ya bisnis ya, adbis gitu. Cuma ya memang kalau dilihat ya backgroundnya bisnis, tapi kok punya ketertarikan atau malah ke arah HAM, ke arah aktivisme dan juga sosial gitu. Tapi sebetulnya ini yang mungkin gue juga mau mengedukasi ya, istilahnya gue mau ngomong juga, dan ini selalu gue bilang juga. Ketika ada orang yang mungkin bukan dari background politik, bukan dari anak FISIP, bukan anak FH, tapi mereka memiliki kepedulian sosial atau mereka melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, ada fenomena yang terjadi, yaitu yang kemudian menjadi fondasi gitu. Atau kita sebagai orang muda juga kita memiliki hati, kita memiliki nurani untuk bisa memberikan hal itu gitu. Jadi nggak terlepas kita dari jurusan apa, ketika kita memang mampu dan punya kepekaan tersebut, ya tentunya itu jadi salah satu keuntungan juga gitu sebagai orang muda. Setuju. Nah kan kalau tadi lo lagi ngebuat si Yotpedia ini kan, selain Yotpedia kira-kira dalam jangka waktu dekat ini ada yang pengen lo iniin gak sih, realisasiin lagi? Oke, jadi sebetulnya banyak ya kalau kita bicara plan ke depan, mungkin ya salah satunya di akademis juga. Tapi karena balik lagi tadi gue termasuk orang yang cukup aktif dan aware dengan HAM, dengan isu-isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau dikontekskan di sini kan KPU ya, jadi pasti ngomonginnya soal pemilu gitu, dimana ya sebentar lagi nih Februari 2024 tinggal menghitung hari gitu kan. Jadi ya pastinya salah satu upaya kita, nggak hanya gue tapi juga gue mau mengajak kita semua selaku orang-orang muda untuk turut berpartisipasi gitu dalam pemilu ini. Bukan hanya dalam proses pemilihannya aja ya, tapi bagaimana ketika menjelang pemilu ini kemudian ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mensupport ataupun mendukung jalannya pemilu ini. Ya pastinya gue akan sangat mendukung dan mengencourage orang-orang juga untuk ikut serta, turun serta dalam pemilu ini gitu. Nah kalau udah nyerempet masalah pemilu nih Sal, nah gue pengen tahu deh apa sih yang ada di pikiran lo ketika lo ngedengar atau lo apa sih ngedenger atau ngerasain tentang pemilu? Oke, jadi tentu kompleks ya, dan orang-orang pasti mendefinisikannya berbeda-beda. Tapi kalau menurut gue sendiri, pemilu ini adalah sebuah momentum. Jadi momentum di mana orang-orang, setiap orang atau masyarakat ini bisa menentukan atau menggantungkan pilihan atau nasib hidup mereka gitu. Momentum di mana mungkin orang-orang yang selama ini punya harapan, punya aspirasi, tapi masih ada gap nih, atau ekspektasinya belum bisa dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya dalam jangka 5 tahun itu, mereka punya kesempatan untuk bisa mengubah itu. Mereka bisa memberikan perubahan dari hanya sekedar mencoblos atau memilih di pemilu ini gitu. Dan juga selain itu, ini juga salah satu aspek yang penting di mana pemilu ini sebagai wadah atau di mana kita juga punya hak gitu untuk memilih gitu. Itu salah satu aspek HAM yang paling dasar di mana kita bisa memilih, memberikan aspirasi kita kepada pemimpin kita, selaku ini mungkin pemerintah. Jadi memang momentum ini ya perlu untuk dicermati oleh setiap orang, dan tentunya akan berbuah hasil yang positif apabila memang kita mendukung dengan positif juga gitu. Betul, setuju banget. Karena menurut gue juga dengan adanya pemilu ini kita bisa benar-benar bisa memilih pemimpin yang sebenarnya baik menurut kita tuh gimana sih, yang buat kedepannya tuh visi dan misinya sejalan sama Indonesia, dan tentunya dia bisa ngebangun Indonesia buat jauh lebih baik. Betul. Nah kalau kayak gitu nih Sel, menurut lo Gen Z sekarang tuh melek gak sih sama yang namanya politik? Oke, ini mungkin sedikit
luas ya pembicaraannya, karena memang kalau kita lihat dari fakta yang ada di lapangan, mungkin akan muncul istilah-istilah seperti apatis, seperti apolitis terhadap politik, dan itu terjadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau masalah melek ya mungkin informasinya ada dan mereka juga udah mulai aware gitu, karena saya yakin bahwa anak-anak muda yang ada di luar sana itu kaum intelek gitu, mereka pasti udah tahu, udah main gadget, udah dapat informasi dari manapun gitu. Tapi pertanyaannya adalah gimana mereka merespon atau menyikapi dari pemilu atau politik ini sendiri gitu. Kalau menurut saya itu ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi apatis atau politis terhadap politik itu sendiri, anak-anak atau orang-orang muda ini. Pertama itu adalah sebetulnya kalau kita bicara lack of information itu bukan karena informasi yang nggak ada, tapi merekanya yang mungkin atau kita yang memang belum punyai kemauan ataupun ya tadi ya kemauan untuk mau melihat, mau membuka diri dan juga mau membuat politik ini tuh menjadi positif menurut mereka, dan itu juga dipengaruhi aspek yang kedua ini menurut gue, yaitu adanya pemikiran atau pola pikir bahwa politik ini tuh udah negatif gitu. Kayaknya udah umum juga dan awam juga, di mana banyak orang-orang yang malas berpolitik, malas untuk aware dengan politik itu akibat hal tersebut gitu, karena banyak oknum-oknum ataupun politik ini sudah dianggap sebagai hal yang negatif. Padahal ya sebetulnya kalau kita lihat gitu secara dasarnya politik ini tuh bukan cuma hal-hal yang negatif aja gitu. Kalau kita lihat perjuangan bangsa ini juga dipengaruhi oleh politik, kemerdekaan ini dipengaruhi politik gitu kan kalau kita bicara sejarah. Dan juga satu hal yang mau gua tekenin juga nih ke teman-teman adalah politik ini tuh kita nggak bisa menghindar dari yang namanya politik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi yang namanya politik. Kenapa? Karena politik itu terjadi di lingkungan sekitar kita, teman-teman. Ini yang mungkin mau gue encourage juga, bahwa kita kerap luput gitu. Kita menganggapnya politik hanya terjadi di pemerintahan aja, dan banyak juga yang berspekulasi kalau politik itu not effect gitu, tidak berdampak bagi kita. Tunggu dulu gitu. Kadang yang kita lupa adalah kegiatan sehari-hari kita pun dipengaruhi oleh politik. Kalau kita masih misalnya melanggengkan ada politik uang, nggak harus dalam pemerintahan ya, tapi ada politik uang, politik kuasa, politik etika gitu, politik moral. Itu juga terjadi dalam lingkungan sekitar kita, nggak harus dalam sektor-sektor politik yang ada di pusat gitu. Dan juga kalau misalnya kita malah jadi apatis atau apolitis terhadap politik, khususnya di konteks pemilu ini, ya kita istilahnya adalah kita menjual hati nurani kita hanya untuk yaitu memenuhi aspek-aspek yang ada di sana gitu. Kalau misalnya kita memang menutup diri ataupun nggak aware dengan politik ini gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang mau di-encourage juga adalah memang politik ini tuh kita nggak bisa menghindar, dan kita juga pasti akan mengalaminya, terlepas dari secara langsung ataupun tidak, tapi kita akan mengalami gitu. Kalau gua bicara aspek HAM gitu kan, ketika simpelnya gini, gue punya hak nih sebagai warga negara, tapi ketika hak itu dilanggar, tidak dipenuhi, padahal pemerintah ataupun orang-orang di sana itu menjamin hak kita, ya tentunya di situ kita udah merasakan sendiri gitu bahwa hak kita tidak dipenuhi, dan itu juga salah satu unsur-unsur di politik yang bermain di dalamnya gitu. Jadi sebetulnya itu yang mungkin pemahaman yang kadang suka luput dari perhatian kita selaku orang muda, bahwa politik ini tuh kerap dianggap sebagai hal-hal yang negatif, padahal ya tentunya ada hal-hal lain yang mendasari hal tersebut gitu. Gue setuju banget sih, karena menurut gue anak muda zaman sekarang tuh harus benar-benar aware sama yang namanya politik. Apalagi suara kita tuh 57% di pemilu tahun ini ya kan. Dimana persepsi dan preferensi kita itu bisa menentukan derajat kepemiluan di tahun ini. Dan juga selain itu preferensi dan persepsi kita juga bisa menentukan jalannya kampanye dari pasang-pasangan calon yang bakal mencalonkan diri gitu. Terus buat masalah melek tentang politik nih, menurut gue informasi yang didapetin tuh juga udah mudah banget. Apalagi dengan adanya sosial media. Tapi kadang Gen Z tuh lupa kalau misalnya masalah filter konten. Maka di mana kita gampang banget yang namanya terprovokasi dan termakan sama hoax. Itu menurut lo gimana, Sal? Betul. Jadi memang ini salah satu hal yang tadi ya berangkat dari hal tadi terkait dengan politik itu, ketika memang anak-anak muda ini mereka apatis atau apolitis terhadap politik, ya tentu itu menjadi salah satu tantangan juga gitu. Balik lagi, kalau mereka aja udah apatis atau apolitis terhadap politik, ya gimana mereka mau aware dengan hal-hal seperti tadi, dengan hoax yang terjadi. Makanya kalau menurut gua dalam menyikapi atau menghadapi pemilu yang akan terjadi ini, kita sebagai orang muda itu harus bisa yang pertama aware dulu gitu. Kita harus punya kemauan, kepekaan untuk membuka diri kita terhadap hal-hal yang bersifat politik tadi gitu.
dengan ya tadi mungkin kita juga bisa berperan gitu kan dalam politik ini, dan dimana jangan lupa peran kita sebagai orang muda itu adalah sebagai agent of change gitu. Mungkin banyak orang yang mikir ini klise banget gitu kan, agen perubahan, pemuda agen perubahan. Tapi ya kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, mungkin orang-orang yang atau orang-orang muda ini tuh sangat berperan gitu. Itu yang mungkin kadang kita kadang luput gitu, bahwa orang-orang muda ini punya peran yang sangat krusial bagi Indonesia. Kalau kita lihat sejarah, mulai dari pergerakan nasional, dari kemerdekaan, orang-orang muda yang turut serta di sana. Terus 98, peristiwa yang selama ini mungkin kalau kita lihat itu cukup mengharukan ya, karena di mana suatu kultur atau sistem yang udah membudaya gitu kan, yang mungkin kalau orang mungkin lihatnya ini udah nggak bisa diubah, tapi di peran anak pemuda gitu, di pemuda-pemuda mahasiswa di sini bisa turun, bisa memberikan perubahan bagi itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang turun ke jalan karena ada isu-isu yang terjadi di pemerintah ya, tanda kutip, karena ya kita sama-sama tahu aja gitu kan. Ya itu salah satu peran kita sebagai orang-orang muda, bahwa kita di sini tuh sebagai role atau kita juga punya peran untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu yang mungkin kadang orang-orang muda itu luput. Jadi dalam hal konteks pemilu ini, yang pertama setelah tadi aware akan adanya pemilu atau politik ini, ya sebagai agent of change kita harus bisa peka gitu dan juga berpartisipasi secara aktif dalam pemilu ini. Ya contohnya tadi kita dalam memerangi hoax, terus isu-isu pemilu yang mungkin setiap 5 tahun sekali selalu ada gitu terkait dengan kecurangan pemilu, penyelewengan pemilu. Kita juga harus bisa menjadi agen yang berpartisipasi aktif di dalamnya gitu. Selain itu juga ya hal-hal politik, edukasi politik. Kita ini menurut gue anak-anak orang-orang muda ini kaum intelek tadi kan. Jadi kita berpartisipasi itu ya nggak harus kita tiba-tiba jadi orang KPU gitu kan, tapi bisa aja dengan kita memberikan edukasi terkait tadi ya melalui media sosial atau platform kita, atau mungkin kalau yang di bidang akademis kita bisa bikin semacam rekomendasi kebijakan ke pemerintah lewat policy brief. Itu semua itu ada banyak jalannya gitu yang mungkin kadang luput gitu. Kadang kita mikirnya untuk berpartisipasi dalam politik itu cuma politik praktis aja, kita sebagai orang muda terjun ke lapangan atau apa, tapi sebetulnya banyak wadah-wadah atau media lain yang bisa kita gunakan sebagai orang muda untuk berpartisipasi gitu. Nah, kan kalau yang gue tahu ya Sel, sedikit nih anak muda yang ingin menjadi tim ses gitu kan, tim ses carpol atau parpol gitu, dan menjadi anggota partai lah gitu. Nah, anak muda nih punya penilaian sendiri kan tentunya buat parpol dan sebagainya itu, dan kalau misalnya itu kan dikatakan mempresentasikan anak muda, maka mereka harus konsisten dalam menyuarakan kepentingan anak muda. Nah, menurut lo isu dan jenis kampanye yang menarik anak muda tuh yang kayak gimana sih? Oke. Ini sebetulnya gue juga ngomong kemarin di acara KPU yang penyerahan petisi Amnesty Indonesia. Itu di mana peran anak muda di sini itu sebetulnya berperan sangat besar gitu. Balik lagi tadi yang mungkin sudah disebutkan. Kalau kita bicara mengenai tadi ya kampanye gitu, menurut saya orang-orang muda ini udah mulai aware ya dengan sifat-sifat kampanye yang tanda kutip hanya bersifat gimmick atau janji-janji manis gitu. Menurut gua kita udah mulai aware lah, udah pada apa ya istilahnya, orang-orang muda ini udah percayalah dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui bersama itu, menurut gua, ini pandangan gua ya, adalah gimana kampanye ini tuh bisa memberikan substansi yang nyata gitu. Gimana para calon-calon pemimpin ini, paslon atau capres-cawapres ataupun di legislatif ataupun pilkades ini tuh bisa mewadahi kebutuhan ataupun keinginan dari para, ya mungkin kita konteksnya orang-orang muda kalau tadi ditanya orang muda, tanpa ini yang mungkin agak susah, yaitu terkait dengan kepentingan politik, conflict of interest. Kalau kita lihat, gue udah cukup sering juga kayaknya melihat fenomena yang terjadi di lapangan, baik itu mengalami sendiri ataupun melihat aktivisme yang terjadi di luar sana, itu kepentingan anak muda itu kadang cuma dijadikan sebagai boneka politik aja gitu. Memang kita dihadirkan dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh pemerintah, kita dihadirkan dalam musrenbang, dalam berbagai kegiatan-kegiatan, tapi apakah itu berdampak, apakah emang tindak lanjutnya dievaluasi atau ditindaklanjuti oleh pemerintah, kan belum tentu gitu. Itu juga yang terjadi di banyak daerah, bukan cuma maksudnya fakta yang kita lihat ini bukan cuma di daerah-daerah besar. Itu yang menurut saya menjadi salah satu
kita sebagai orang muda itu harus aware akan hal tersebut, di mana melihat kampanye-kampanye yang dilihat visi misinya udah keluar, mungkin nanti ada debat capres dari KPU gitu. Itu menurut saya menjadi media, menjadi momentum di mana kita sebagai orang muda bisa selain aware tadi, kita bisa melihat apakah memang gagasan yang mereka berikan itu secara substantif tadi ya, balik lagi secara substansi itu memang bukan hanya gimmick tadi ya, tapi memang itu betul-betul untuk kebaikan atau ya untuk Indonesia gitulah, untuk masa depan Indonesia. Itu harapan kita semua sih, mungkin anak-anak muda, orang-orang muda yang ada di luar sana gitu. Oke, Sel. Kayaknya nanti bakal banyak banget pembahasan yang jauh lebih menarik dibanding ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast KPU RI spesial edisi Pemilih Muda. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di podcast KPU RI spesial edisi Pemilih Muda. Tentunya dengan gue Roslita dan Russell. Oke, Sel. Kan tadi lo udah ngebahas masalah kayak daerah yang di luar Jakarta ya, kayak Papua segala macem gitu. Dan menurut lo juga mereka kan cuma dijadiin ajang kontestasi dan ladang suara gitu. Menurut lo sebenarnya apa sih yang mereka harapin dari pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara ini? Oke. Jadi sebetulnya itu memang salah satu ironi, apalagi mungkin kalau di kalangan aktivisme HAM itu menjadi salah satu fenomena yang terus terjadi mungkin ya, apalagi kalau ada momentum atau fenomena pemilu seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat mungkin yang banyak kena exposure-nya nih, yang kena paparan-paparan dari pemerintah ataupun dari penyelenggara pemilu itu hanya kota-kota besar saja. Jadi untuk daerah-daerah yang terpelosok, saudara-saudara kita yang ada di timur itu, kalau menurut pengakuan teman saya sih yang tadi itu Kak Marcel, beliau ini merasa kalau masih banyak gap-gap informasi yang terjadi di sana gitu. Apalagi kalau melihat tadi ya dari orang-orang muda yang belum ada kesadaran ataupun masih apatis atau apolitis terhadap politik, terhadap pemilu, terhadap calon pemimpin, itu menjadi salah satu concern juga gitu, dimana perlu adanya ya balik lagi mungkin ada peran serta dari berbagai pihak komponen untuk mendukung pemilu ini, baik itu dari proses sosialisasinya, lalu proses ketika terjun ke lapangannya, memberikan informasi-informasi tersebut itu juga menjadi penting gitu. Dan juga kalau tadi ya konteks Papua itu sebetulnya ini yang kerap luput sih kayaknya menurut gua, itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu merespon suara mereka gitu. Tadi mungkin sudah di-mention juga ya, ada masyarakat Papua ini kadang hanya dilibatkan dalam pemilu ini itu dalam kontestasi politik aja gitu, dalam kepentingan-kepentingan pemimpin-pemimpin, adanya konflik of interest di sini. Padahal sebetulnya anak-anak muda Papua itu mereka sangat betul-betul punya harapan terhadap pemerintah. Tapi ya karena adanya stigmatisasi tadi, adanya politik-politik negatif yang terjadi di sana, menurut pengakuan Marcel ini banyak orang-orang muda Papua yang akhirnya itu menjadi mager gitu, menjadi malas, dan akhirnya menjadi muncul atau timbul ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu. Sebetulnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, mungkin bukan hanya pemerintah yang ada di sana yang mungkin punya kebijakan, bukan hanya perannya KPU sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga kita sebagai anak muda juga bisa turut serta berpartisipasi gitu. Yang pasti tadi yang sudah sempat disampaikan juga terkait kepekaan kita, gimana kita bisa aware terhadap adanya politik yang terjadi ini, dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan positif gitu. Jangan sampai anak muda, kaum intelek itu kemudian tidak bisa mentransmisikan energi kita sebagai orang muda gitu, istilahnya mudah diiming-imingi, mudah kena gimmick, lalu tidak pintar dalam bermedia sosial gitu, terkena informasi-informasi atau isu-isu hoax seperti itu juga perlu untuk diantisipasi oleh kita semua gitu. Jadi ya itu harapan kita bersama tentunya ya untuk kesuksesan pemilu nantinya. Nah, kalau ngomongin masalah pemilu kan nggak jauh dari yang namanya kampanye nih. Nah, kan kita lagi berada di tahapan kampanye ya, Sel. Nah, menurut lo kesempatan apa sih yang bisa digunain nih sebagai lo kan kayak mahasiswa gini buat masalah kampanye ini? Oke, kampanye ini sebetulnya kan salah satu tadi momentum ya, dimana ya mungkin kampanye ini program-program bagaimana calon-calon pemimpin ini tuh bisa meyakinkan para rakyatnya, para masyarakat yang nantinya akan memilih di 2024 nantinya. Jadi menurut saya kalau dalam konteks pemuda atau orang-orang muda,
di sini itu ya selain tadi awareness atau kesadaran itu perlu juga untuk bijak dalam berpolitik gitu. Itu yang mungkin kerap luput dan apa ya istilahnya menjadi salah satu ironi juga ketika banyak orang-orang muda yang malah memanfaatkan situasi politik ini itu dengan tidak mendukung ataupun tidak positif gitu. Banyak yang skeptis, banyaknya tadi yang apatis atau politis. Lalu banyak juga yang termakan dengan hal-hal negatif, isu-isu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pemilu ini. Ya tentunya itu menjadi salah satu concern kita sebagai orang-orang muda. Saya juga di sini masih belajar dan ya intinya dengan kepedulian tersebut lah itu menjadi modal yang sangat besar gimana kita bisa mengedukasi, membantu bukan ini kan karena pemilu ini bukan cuma tugasnya pemerintah, bukan cuma tugasnya KPU, tapi ya seluruh warga negara karena mereka juga terlibat dalam prosesnya, maka kita juga bisa turut berpartisipasi gitu dalam pemilu ini gitu. Dan juga kalau mungkin salah satu materi dari kampanye itu debat capres yang juga sudah diumumkan ya tanggalnya oleh KPU, itu menurut saya juga momentum yang tepat gitu untuk mengkritisi atau melihat bagaimana calon-calon pemimpin ini bisa berkomitmen terhadap masyarakat, terhadap orang-orang muda. Bagaimana harapan kita sebagai orang muda suara kita bisa didengar, bisa dipertimbangkan tidak hanya sebagai formalitas belaka tapi juga ya suara kita didengar dan ditindaklanjuti, itu yang paling penting sebetulnya. Bukan hanya ya oke, mereka menghadirkan orang-orang muda sebagai ya mungkin propaganda politik atau kepentingan politik, tapi suara kita nggak benar-benar didengar. Itu yang menjadi salah satu concern juga, di mana ya kampanye di mana mereka menyuarakan visi misinya, lalu debat capres yang nantinya akan melihat bagaimana komitmen mereka itu harus dimanfaatkan oleh orang-orang muda untuk peka, untuk melihat bagaimana situasi yang terjadi dan memilih tentunya pemimpin, calon-calon pemimpin di masa depan nantinya. Tuh. Setuju. Kita emang benar sih harus melek ya kan yang namanya politik. Dan kayak di masa kampanye ini tuh kita juga perlu perbanyak cari tahu nih setiap calon pasangan di pemilih ini. Betul. Kita juga bisa pelajari dari cari perbandingan dari setiap calon pemimpin di Indonesia di pemilu yang sekarang. Apalagi calonnya sekarang tuh 3 gak sih? Jadi gak mudah buat milih tuh yang tepat dan sempurna. Betul. Pasti banyak pertimbangan juga. Saya kalau misalnya keliling-keliling atau misalnya berdiskusi santai informal dengan rekan-rekan saya baik dari UI ataupun dari eksternal dari manapun, mereka tuh sebetulnya sangat mengharapkan pemilu ini tuh menjadi salah satu jawaban mereka, solusi untuk aspirasi-aspirasi yang selama ini tuh mungkin belum bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke belakang gitu. Saya melihat adanya momentum atau peluang yang ada di sana, tapi memang ya balik lagi bagaimana kita sebagai orang muda mau untuk membuka diri, mau untuk memfilter mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Itu menjadi penting gitu, apalagi dengan adanya tadi isu-isu negatif yang mungkin saya pikir setiap mau pemilu itu selalu ada gitu. Itu yang bahaya, karena ketika kita sebagai orang muda, sebenarnya nggak harus orang muda, tapi setiap masyarakat itu nggak aware dan nggak bisa membedakan itu, nggak bisa memfilter, ya bahaya juga gitu. Akan ada konflik-konflik yang bisa terjadi juga memungkinkan seperti itu. Oke, kalau kayak gitu ada nggak sih suara kalian nih sebagai mahasiswa yang ingin dengar sama calon-calon pemimpin? Wah ya, tentunya ini pastinya akan banyak ya, karena dari berbagai perspektif gitu. Ada yang melihat bahwa pemimpin ini tuh memiliki power, ada juga yang melihat pemimpin ini tuh sebagai jalan mereka, tapi ya ada juga yang mungkin menganggapnya itu negatif gitu, kayak saya belum menemukan pemimpin yang tepat, atau misalnya mau siapapun pemimpinnya, ini kayaknya kata-kata klise gitu. Yeah. Siapapun pemimpinnya nggak akan ngaruh dengan diri kita, balik lagi gitu. Ketika politik ini berjalan, politik ini tuh nggak memandang siapa kita, nggak hanya terjadi di lingkungan eksekutif atau legislatif aja, tapi siapapun akan mengalami ataupun mendapatkan proses politik ini gitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan mendapatkannya. Sehingga harapan yang paling besar itu tentunya adalah komitmen di mana mereka bisa memberikan ruang bagi kita. Kalau konteksnya anak muda, orang-orang muda ini bisa dilibatkan dalam proses mereka, dalam mungkin kalau konteksnya adalah kampanye, maka ya visi dan misinya, isu-isu yang mereka bawakan itu seperti apa, itu juga perlu menjadi perhatian gitu. Dan juga tentunya keterlibatan pemuda yang tadi tidak hanya dilibatkan saja untuk kepentingan formalitas atau kepentingan politik.
yang akhirnya malah menimbulkan konflik of interest di hadapan mereka, tapi juga keterlibatan yang nyata gitu, yang bisa secara substantif, secara relevan bisa diukur gitu, bagaimana mereka bisa memberikan wadah atau kesempatan bagi kita orang-orang muda untuk hadir di dalamnya. Ya di luar itu mungkin secara substansi juga banyak ya, kalau misalnya kita bicara kasus-kasus permasalahan yang terjadi di Indonesia, itu juga perlu menjadi perhatian oleh para pemimpin ini, tapi yang jelas adalah bagaimana mereka dari permasalahan atau isu-isu itu mereka bisa berkomitmen di dalamnya. Ya caranya gimana ya kita pastinya tentu akan berbeda-beda setiap cara individu untuk menilainya. Tapi yang pasti pilihan yang terbaik itu, yang penting kita tuh memilih itu nggak kosong gitu. Kayak kadang ada orang yang asal milih aja karena merasa tidak ada dampak. Tapi sebetulnya suara kalian itu sebagai orang muda itu sangat berdampak nantinya gitu. Yang penting kalian bisa memilih pilihan yang terbaik dan juga sesuai sama apa yang memang hati nurani kalian ini gitu pilih gitu. Betul, apalagi suara pemuda sekarang tuh tinggi banget kan, 57%. Jadi sayang banget kalau kita sampai yang asal-asalan kayak gitu. Makanya kita benar-benar harus cari tahu informasi yang sebenarnya. Dan kalau misalnya ditanya tentang harapan kita ke depannya, ya pasti kita pengen gak sih punya resolusi pemimpin yang emang benar-benar membangun Indonesia tuh dalam jangka waktu yang panjang gitu. Bukan cuman janji manis yang kayak lo bilang tadi. Betul. Balik lagi, orang-orang muda ini adalah kaum intelek ya menurut saya. Mereka udah bisa membedakan. Bukan lagi sebetulnya anak-anak muda ini apa ya? Mereka tuh sudah memiliki intelek tadi ya, sudah memiliki kepintaran. Jadi ya pastinya yang paling penting adalah harus bijak gitu dalam memilih. Balik lagi. Setuju. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kita udah ngomong panjang lebar ya dari tadi. Lo udah tahu belum sih siapa yang lo mau pilih, dan lo udah tahu belum sih TPS yang bakal nanti jadi tempat penyoblosan lo tuh di mana? Oke, kalau siapa yang mau milih tentunya ya itu informasi pribadi. Tapi ya tentunya ya sudah ada lah pilihan-pilihan yang tentunya dilihat secara objektif. Kita melihat bagaimana mereka secara substansinya, bagaimana mereka bisa berkomitmennya, itu sudah ada. Dan iya tadi ya yang saya coba encourage juga ke orang-orang. Dan juga terkait dengan TPS saya sudah tahu, tapi mungkin ini yang kayak orang-orang juga banyak yang belum tahu ya mungkin, karena informasinya juga saya pribadi pun baru akhir-akhir ini gitu dapatnya. Apalagi untuk pemilih-pemilih pemula yang belum tahu gitu. Nah, buat teman pemilih nih, bisa banget nih cek di dptonline.kpu.go.id. Itu lu gampang banget, cuman masukin nick supaya lu tuh tahu lu udah menjadi terdaftar atau salah ya. Oke. .go.id ya. Rolling aja terus. Oke. Nah nih Sel, buat lo dan teman-teman pemilih ada informasi nih, gimana sih caranya supaya lo tahu lo milih di TPS mana, lo udah terdaftar atau belum. Lo tuh bisa banget cek di dptonline.kpu.go.id gitu. Itu gampang banget lo cuma tinggal masukin nick dan lo tahu informasi di dalam sana. Selain itu juga lo bisa chat buat WhatsApp KPU RI di 081 1202 4214. Terus selain itu lo juga bisa search atau find channel WhatsApp KPU RI untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan. Gitu sih Sel. Sebetulnya sejujurnya itu adalah informasi baru buat saya. Dan mungkin ini yang mungkin saya izin menambahkan juga ya, karena kebanyakan dari kita mungkin kalau dalam konteks orang-orang muda banyak yang menjadi pemilih pertama gitu. Dan informasi-informasi seperti itu sebetulnya sangat krusial gitu bagi kita. Banyak orang yang mungkin lupa, mereka terlalu sibuk ngomongin mau milih siapa sih, calonnya siapa, substansi calonnya itu siapa. Tapi sebetulnya hal-hal yang lebih mendasar, yang lebih basic seperti itu tuh salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan gitu. Saya jujur aja ya, saya kalau nggak diundang ke podcast KPU ini, karena saya pemilih pertama gitu. Ini tahun pertama saya dalam menyuarakan hak pilih saya. Dan ketika saya nggak diundang ke KPU ini, sebetulnya saya belum tahu gitu alurnya seperti apa. Apakah saya harus datang dulu ke TPS, maksudnya bisa langsung datang ke TPS atau saya harus registrasi dulu. Lalu saya juga kan sekarang berdomisili di Jakarta ya, di Depok. Tapi sebetulnya saya bukan berasal dari sana. Dan apakah pemilihannya itu bisa berganti gitu TPS? Hal-hal seperti itu yang menurut saya perlu untuk diedukasi ya. Tentunya itu peran kita bersama, tidak hanya KPU. Mungkin KPU di sini yang menjadi leader, tapi tentunya sebagai orang-orang muda kita juga harus aware terhadap itu. Jangan cuma fokus ke debat capresnya tentang calonnya mau pilih siapa, tapi ya kalau informasi terkait pemilu yang tadi disampaikan itu saya juga
juga baru tahu loh ada chatbot, ada aplikasi untuk mengecek itu, dan mungkin itu yang harus untuk disosialisasikan kepada setiap masyarakat, kepada orang muda, supaya kita nggak cuma ya tadi ya, kita harus aware terhadap sistematika dari pemilu ini sendiri gitu. Ya sebenarnya memang KPU tuh sangat memfasilitasi berita atau seputar kepemiluan gitu, dari mekanismenya segala macam, dan itu lo bisa juga lihat tuh di sosial media KPU RI gitu sih Sel. Terus kan misalnya masalah tadi ya, lo domisili di mana tapi lo pengen pindah TPS gitu. Nah KPU juga tuh turun ke jalan loh, dia tuh ngebuka booth di CFD, dan di sana lo bisa ngambil formulir dan segala macamnya. Wah keren juga tuh. Jadi pastinya ini informasi yang sangat berharga ya. Jadi pastinya KPU di sini juga akan memberikan yang terbaik buat ini ya. Ini karena saya bukan orang KPU. Jadi saya yang dengernya tuh kayak benar-benar amazed aja gitu. Ternyata KPU di sini juga bukan cuma menyediakan misalnya TPS aja, tempat buat nyoblosnya, tapi juga memfasilitasi informasi tadi yang tentunya sangat penting, krusial buat kita semua. Iya makanya kan kadang tuh kalau kita lihat ya kan emang sekarang serba online segala macam. Tadi ada DPT online juga segala macam, dan di sini KPU juga memfasilitasi yang offline dengan cara tadi, karena biar informasinya ini menyebar secara rata ya nggak sih, buat kaum yang mungkin emang nggak melek sama yang namanya gadget gitu. Betul. Karena ya itu yang mungkin orang kerap luput ya. Baru nanti mau dekat-dekat pemilu bulan Februari, bingung nih. Ini saya langsung datang aja ke TPS atau gimana? Apalagi tadi kalau kita melihat Gen Z dan juga milenial yang jumlah pemilihnya itu terbanyak dibanding generasi yang ada di atasnya, ya pasti akan sangat berpengaruh gitu suaranya. Kalau mereka aja masih bingung atau masih belum tahu bagaimana caranya, ya itu yang bahaya gitu kan. Istilahnya seperti itu. Oke Sel, kayaknya kita udah di ujung acara ya. Gue sebelumnya makasih banget buat lo udah mau hadir di sini, dan banyak banget insight yang lo kasih buat kita semua. Lo keren banget sih. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan ya ini salah satu tujuan saya juga lah untuk kesini bisa memberikan ya pemahaman saya gitu. Saya bukan orang pintar, balik lagi saya disclaimer dulu, saya bukan orang pintar, bukan orang punya kuasa, bukan orang KPU, tapi memang saya punya kepekaan, saya istilahnya punya hati dan ingin memberikan apa yang menjadi concern saya kepada publik gitu. Nah, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih, Sel. Gue thank you banget ya lo udah mau hadir di sini buat bagi pengalaman lo, insight-insight baru yang gue bener-bener dapet banget dari lo gitu. Makasih banget. Terima kasih banyak. Nah, sebelum ini lo ada gak sih closing statement buat kita semua? Oke, jadi mungkin tadi udah panjang lebar ya di bagaimana pemilu ini sangat berdampak gitu bagi masa depan Indonesia. Menjadi salah satu momentum yang sangat menjadi perhatian dan perlu menjadi perhatian kita semua gitu. Yang pasti kalau mungkin harapan saya itu yang pasti kita sebagai orang-orang muda itu harus percaya sama diri kita, harus aware, dan juga harus tahu posisi diri kita itu seperti apa sebagai seorang orang muda gitu. Tadi juga saya sudah jelaskan gimana awareness akan pemuda ini memberikan banyak pengaruh gitu. Pemuda ini memiliki peran yang sangat krusial bagi bangsa ini kalau kita lihat dari sejarahnya tadi, dan juga kalau kita melihat masa depan gitu kan, 2045 Indonesia emas, adanya bonus demografi yang akan dipenuhi oleh orang-orang muda. Saya sebetulnya sangat mengharapkan hal tersebut bisa terjadi, tapi sebetulnya kita kerap luput. Kadang orang-orang itu membicarakan bonus demografi ini hal-hal yang positifnya aja, tapi sebetulnya ada hal-hal negatif apabila memang bonus demografi ini tidak dibarengi dengan kondisi dari pemudanya itu sendiri yang terkualifikasi gitu. Dalam artian ya tadi mungkin pemuda yang memang secara substansinya kaum intelek, tapi kalau tidak dibarengi dengan melek politik tadi ya, dengan adanya awareness terhadap politik, ya sama aja nanti siapa yang akan memimpin di pemerintahan itu kan akan menentukan gitu. Lalu yang selanjutnya saya juga mengharapkan tentunya peran serta dari KPU di sini, di mana KPU ini kan salah satu lembaga yang punya peran yang sangat krusial gitu bagi pemilu ini gitu. Dengan asasnya yang independen, yang luber jurdil itu tentunya itu harus berjalan sesuai sebagaimana mestinya gitu. Jangan sampai adanya isu-isu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, isu-isu negatif ini yang sepertinya setiap tahun selalu ada itu akan membuat masyarakat menjadi malas ataupun jadi mager untuk memilih gitu. KPU di sini punya peran yang sangat penting, dan juga harapan saya itu bisa menciptakan tadi ekosistem ataupun ruang aman dalam pemilu ini untuk setiap warganya bisa memilih gitu. Dan pastinya ya terakhir dari kita sebagai orang-orang muda juga harus bisa mendukung jalannya pemilu ini
dengan memberikan apapun yang kita punya, nggak harus kita terjun langsung ke lapangan, nggak harus jadi petugas KPU, harus di TPS gitu, tapi dari apapun kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang muda, kita bisa berpartisipasi. Contohnya tadi misal akademik, kita bisa buat rekomendasi kebijakan, policy brief, kita bisa buat kajian, bikin survei. Orang-orang akademik kan pasti gitu, di mahasiswa kemahasiswaan pasti akan mengencourage hal tersebut. Terus ya banyak jalan-jalan kita lewat media sosial, misal kita jadi konten kreator, terus kita bikin kampanye-kampanye, edukasi bagaimana cara memilih, bagaimana kita memilih pemimpin yang tepat. Itu menurut saya menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang muda. Yang pasti jangan apatis, jangan apolitis, dan harus peka terhadap adanya dinamika ataupun kontestasi pemilu ini, supaya menghasilkan pemilu yang sebagai ini kan pesta demokrasi terbesar di Indonesia gitu. Sehingga apabila bisa dimaknai, dimanfaatkan dengan positif, tentunya akan sangat bermanfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Oke, kalau gue simpulin dari closing statement lo, intinya kita sebagai anak muda memiliki peranan yang besar, dan dimana kita nggak boleh nutup mata tentang politik. Ya betul sekali. Nah, kita bisa banget dapatin informasi seputar kepemiluan di podcast KPU RI lainnya. Podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan.